Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aep Saifuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS, dan yang saya hormati pula rekan-rekan teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Waliul Ilmi dengan NIM 2021 1021 014. Asal prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, semester 3 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Iya Kuningan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban ulangan tengah semester dari mata kuliah pembelajaran IPS. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja lanjut ke video pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk soal yang pertama yaitu apa pengertian pembelajaran IPS dan kenapa sih kita sebagai mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah ini? Nah, jadi IPS atau kepanjangannya yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran di tingkat sekolah dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah social studies. Nah, jadi istilah pembelajaran IPS di SD atau MI merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu di dalam masalah sosial kehidupan. Nah, jadi materi IPS untuk jenjang SD atau MI tidak terlihat dari aspek disiplin ilmu. Kenapa? Karena lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis, serta karakteristik kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat holistik. Nah, jadi berdasarkan uraian tadi saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS adalah proses belajar yang mengintegrasikan konsep-konsep terpilih dari berbagai ilmu sosial dan humaniora siswa agar berlangsung secara optimal. Kemudian, kenapa sih mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah pembelajaran IPS? Nah, jadi menurut saya pembelajaran IPS ini sangat penting untuk mahasiswa PGMI ataupun kita sebagai calon guru. Kenapa? Karena dari tujuan pembelajaran IPS ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar lebih peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat, serta memiliki sikap mental positif dan terampil untuk mengatasi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Baik, untuk selanjutnya itu soal nomor 2. Yang pertanyaannya, jelaskan secara singkat teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Nah, jadi menurut jurnal Muhammad Syamsul Anam dan Wasid Duyogo, teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Kemudian, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, sebagai contohnya yaitu jika ada seorang anak yang belum bisa berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha dengan giat dan gurunya pun sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Kenapa bisa dianggap belum belajar? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang sesuai menurut pengertian teori behavioristik tersebut. Kemudian
Adapun penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran IPS itu tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, kemudian karakteristik pelajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kemudian contohnya yaitu jika kita membuat media atau membuat pelajaran, tentunya dirancang dan berpijak pada teori behavioristik untuk memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap dan tidak berubah. Lanjut pada soal nomor 3 yang pertanyaannya, jelaskan secara singkat teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Nah, jadi menurut Muhyiddin menjelaskan bahwa definisi kognitif berasal dari cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang artinya yaitu mengetahui. Dalam arti yang lebih luas, cognition atau kognisi atau juga kognitif ya, ialah perubahan penataan dan penggunaan pengetahuan. Sedangkan menurut Nugroho ya, kognitif ialah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Sedangkan menurut Baharudin juga mengemukakan bahwa teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Jadi, belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam teori behavioristik, sedangkan pada teori kognitif ini lebih melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Adapun penerapannya dalam pembelajaran IPS yaitu teori ini dapat diwujudkan untuk merancang pembelajaran serta metode pembelajaran. Kemudian diharapkan dengan adanya interaksi dari faktor teori kognitif ini dapat menjadikan tujuan, materi, serta metode pembelajaran agar dapat dicapai secara maksimal. Lanjut kepada soal nomor 4 yang pertanyaannya, apa perbedaan dari teori konstruktivistik dan teori humanistik? Nah, sebelum ke perbedaannya, saya di sini akan mencoba menjelaskan secara singkat apa sih teori konstruktivistik dan apa sih teori humanistik. Nah, jadi teori konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang perlu guna mengembangkan dirinya sendiri. Sedangkan teori belajar humanistik ini biasanya lebih menitik beratkan tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Ataupun dalam kalimat lain, siswa sudah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Nah, dari uraian yang saya tadi sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara teori konstruktivistik dan teori humanistik, teori konstruktivistik lebih memberikan kebebasan saat proses belajar berlangsung, sedangkan berbeda dengan teori humanistik yang lebih mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 5. Nah, yang pertanyaannya yaitu strategi belajar seperti apa yang Anda gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran IPS. Nah, jadi strategi yang akan saya gunakan di dalam kelas, khususnya dalam mata pelajaran IPS, yaitu strategi Inquiring Minds Want to Know. Nah, jadi menurut Hisham Jaini, strategi pembelajaran Inquiring Minds Want to Know ini merupakan teknik sederhana yang dapat membangkitkan keingintahuan peserta didik dengan meminta mereka untuk membuat perkiraan-perkiraan tentang suatu topik atau pertanyaan. Nah, kemudian minat siswa terhadap materi dibangkitkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang rasa penasaran mendalam, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan pada akhirnya siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPS tersebut. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya, yaitu tentang pemaparan jawaban ulangan tengah semester
mata kuliah pembelajaran IPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.